Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul konsep dan struktur kepemimpinan di dalam organisasi. Konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Georgi Erteri, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Menurut Hemphill dan Jones, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai. Sedangkan menurut kelompok kami, kepemimpinan adalah perilaku seseorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan seseorang dalam suatu kelompok agar mencapai tujuan yang akan dicapai. Konsep kepemimpinan dapat digolongkan antara lain: yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, bijaksana dalam kepemimpinannya. Yang kedua, bersifat setia dengan hati yang tulus ikhlas. Yang ketiga, pandai berbicara dan mampu berhubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, selalu tampak gembira meskipun hatinya gundah gulana. Yang kelima, mampu mau mendengarkan pendapat orang lain dan bermusyawarah. Yang keenam, selalu mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk. Pengertian struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan dengan pemilik bisnis atau pemimpin. 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur antara lain: 1. Spesialisasi pekerjaan yang berisi tugas dalam organisasi. Kedua, departementalisasi, mengelompokkan pekerjaan berupa proses. 3. Rantai komando yang membentang dari puncak organisasi dan menjelaskan tanggung jawab. 4. Rentang kendali, arahan manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi dan desentralisasi, di mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. 6. Formalisasi, yang berisi sejauh mana pekerjaan dalam sebuah organisasi. Struktur kepemimpinan dalam organisasi dapat dilihat melalui susunan berikut. Urutan dalam struktur kepemimpinan dimulai dari CEO, diikuti oleh direksi, kemudian manajer, administrasi dan gedung, dan terakhir divisi regional. Kegunaan struktur organisasi terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab, di mana setiap anggota harus mempunyai tanggung jawab. Yang kedua, kejelasan kedudukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan dalam organisasi. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan, di mana hasilnya jalur penyelesaian yang lebih efektif. Dan yang terakhir, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas ini dapat membantu apabila pemimpin melakukan controlling dan bawahan bisa konsentrasi melakukan pekerjaan. Kesimpulan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya,
bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang